Penyewa kehidupan. Renungan Sileo. Senin 3 Juni 2024. Peringatan wajib Santo Carolus Wanga dan kawan-kawan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ada seseorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu untuk mengambil sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Namun, mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia mengutus lagi seorang hamba lain kepada mereka. Hamba ini mereka pukul kepalanya dan permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Demikian juga dengan banyak hamba yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Masih ada satu orang lagi padanya, yakni anaknya yang kekasih. Akhirnya ia mengutus dia kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Namun petani-petani itu berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli waris, mari kita bunuh dia, dan warisan ini akan menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidakkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Lalu mereka mencari jalan untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Mereka membiarkan dia lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membaca perikop ini, sepertinya aku adalah petani yang menggarap kebun anggur ini. Tapi, apakah aku begitu berani melawan hamba-hamba pemilik kebun? Ya, tentunya tidak secara fisik aku melawan pemilik kebun anggur dan hamba-hambanya, yang dalam perumpamaan ini adalah Allah Bapa. Tetapi aku melawannya dengan tidak taat pada perintahnya, padahal aku hanya seorang penyewa kehidupan ini. Aku bahkan telah menyalibkan sehingga membunuh putra tunggalnya, yaitu dengan dosa-dosa dan pelanggaranku yang sering aku lakukan. Aku sekaligus juga telah menunjukkan ketamakan dan keserakahanku. Padahal aku hanya seorang penyewa kehidupan ini, hanya sementara tinggal di dunia ini. Tidak heran jika pemilik kebun anggur mencabut hak usaha hidupku. Aku mencapai titik nadir, kebunku gagal panen, dan langit seakan runtuh menimpaku, dan aku jatuh sakit.
Namun, segera aku menyadari siapa apa aku. Merenungkan kembali kisah ini dengan akibat yang dialami oleh petani penyewa kebun anggur itu, seperti yang terjadi juga pada diriku. Dengan sujud memohon ampun dan janji tobatku, dan karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah Bapa memberi kesempatan lagi kepadaku untuk tetap mengusahakan hidupku. Ya, Allah yang Maha Adil telah menyelamatkanku dan memberi pemulihan. Walau kebun anggur yang diberikannya kepadaku kali ini tidak seluas dulu, namun cukuplah untuk aku syukuri dan menikmatinya dengan benar. Kekurangannya karena sekarang aku mendahulukan kerajaan Allah, aku percaya telah menjadi pundi-pundi di surga. Seperti salam Santo Petrus kepada mereka yang memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juru Selamatku Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Maka aku berdoa, Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur karena kasih-Mu telah memberiku kesempatan untuk memperbaiki diriku agar selamat di perjalanan menuju kehidupan kekal di kerajaan-Mu, yang kini menjadi tujuan hidupku. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Et Maiorem Dei Gloriam.